Be phenomenal every day. Hai guys, di video ini saya akan membahas tentang trading tools ya, atau fitur-fitur trading yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis alias gretongan ya, secara cuma-cuma. Nah, mungkin dengan adanya fitur-fitur ini teman-teman bisa membantu dalam analisa teman-teman semua ataupun dalam research trading hingga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham-saham tertentu. Nah, fitur-fitur ini saya dapatkan dari platform sekuritas yang sudah saya join ya, yang sudah saya miliki ya. Jadi kalau teman-teman ingin memanfaatkan semua fitur ini, teman-teman tinggal membuka akun ya, atau open akun di sekuritas-sekuritas tersebut. Nah, kenapa kok kita bisa memanfaatkan hal tersebut? Karena sekarang ini kan tiap sekuritas memiliki platform dan tiap platformnya itu memiliki keunggulan masing-masing ya. Mungkin sekuritas A memiliki keunggulan di beberapa fiturnya yang tidak dimiliki oleh sekuritas B atau sekuritas C. Demikian pula sebaliknya ya. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai investor atau trader itu memiliki lebih dari satu platform sekuritas. Oke, sekarang ada 3 platform yang akan saya bahas ya, yaitu yang pertama Sukor Sekuritas, yang kedua Indo Premier Sekuritas, dan Mirai Sekuritas. Saya akan demokan langsung apa saja fitur-fitur yang mungkin teman-teman bisa gunakan ya, dan yang biasa juga saya gunakan. Oke, langsung saja ya, sekarang saya akan demokan mulai dari platform Sukor Sekuritas. Nah, di platform Sukor Sekuritas ini ada salah satu fitur yang menarik, yaitu trailing stop order ya. Ini tidak semua sekuritas memiliki fitur trailing stop ya. Nah, apa sih kegunaan dari fitur trailing stop? Trailing stop ini akan mengamankan keuntungan teman-teman ya. Nah, jadi misalkan teman-teman sudah mempunyai saham Bank BRI, misalkan ya. Dan teman-teman ingin men-setting adalah jika saham Bank BRI yang sekarang harganya kan 4.680 ya. Jika saham ini turun ya, turun sebanyak 100 poin, maka dia akan dijual sahamnya. Tapi perbedaan antara trailing stop dengan yang biasanya itu adalah advance order, yaitu batasnya mengikuti harga terakhir. Jadi kalau misalkan saya set seperti ini ya, 4680 pertamanya, terus fraction value-nya 100 poin, maka ketika harga saham BRI menyentuh 4580, dia akan dijual kan ya. Tapi kalau sampai ternyata nanti BRI, nah ini ya, naik menjadi 4690, maka dia secara otomatis akan menaikkan batas jualnya menjadi 4690 dikurangi 100 poin, yaitu 4590. Nah, kalau misalkan ternyata BRI naik lagi ya menjadi 4800, kita nggak perlu ngeset lagi, ini otomatis akan dijual di level 4700. Nah, jadi trailing stop ini dapat mengamankan ya keuntungan teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan trailing stop, hanya menggunakan advance order yang biasa ya, ini ya seperti advance sell order, maka kalau harga sahamnya BRI turun menjadi 4580, ya sudah otomatis kejual. Sedangkan kalau trailing stop, kalau harganya naik, maka dia batas jualnya akan otomatis mengikuti kenaikannya. Seperti itu. Ini adalah fitur pertama yang menarik ya dari Sukor Sekuritas. Nah, yang berikutnya ada di sektor card ya. Nah, di sini kalau kita tinggal klik sektor card, itu teman-teman sudah bisa melihat sektor-sektornya seperti ini ya, IDX Energi. Nah, di dalamnya IDX Energi ini ada saham-saham apa? Tentu saham-saham yang berbasis energi. Ada Medco ya, Indi, Adaro, WUBS, BSS. Nah, segala macam, dan ini sudah diurutkan dari yang kenaikannya paling tinggi. Contohnya seperti ini ada BP ya. Ada BP yang hari ini naik 13,24% di level 77. Ada BOS, MBSS, PTIS. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga sektor IDX Basic ya. Dimana Basic ini juga masuk saham-saham yang berbasis logam seperti NIKL ya. Terus TINS, INCO, Antam ini masuk di sini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa Basic ini naik sebanyak 0,9%. Kalau energi 0,4%. Kemudian ada industri ya, ya ini seperti Inta, Laba, United Tractors, ini MLIA. Nah, ini naiknya 1,31%. Nah, teman-teman bisa lihat semua, sektor infrastruktur lagi tertekan sekarang. Nah, ini kemudian ini ada sektor-sektor yang sedang tertekan, dia akan indeksnya kan merah ya.
Seperti itu. Jadi teman-teman hanya dengan mengklik sektor cut itu sudah langsung terlihat semuanya ya. Saham-saham apa saja yang kenaikannya paling tinggi di sektor tersebut dan apakah sektor tersebut sedang naik atau sedang turun. Ini sangat membantu juga. Berikutnya adalah fitur yang saya sering gunakan juga, daily stock foreign ya. Nah, daily stock foreign ini tentu fitur yang membaca pergerakan asing ya di suatu saham. Nah, di sini enaknya adalah sudah diurutkan. Contohnya kalau saham Bank BCA. Nah, penggunaan dari daily stock foreign sendiri kita hanya bisa gunakan untuk saham-saham yang memang kepemilikan asingnya itu besar ya, seperti BCA, Bank BRI, itu kan jumlah kepemilikan asingnya besar. Jadi kita bisa ibaratnya itu ngekor ya, ngikut dari pergerakan si asing. Karena ini sudah diurutkan dari tanggal hari ini hingga kemarin, kemarin lusa, dan seterusnya ya, 24, 23, 22, 21, 18, kita bisa langsung lihat itu di bagian yang ini, foreign net value-nya. Contohnya misalkan ini BCA ya, ini per hari ini ya, tanggal 24 dia asing sedang keluar ya. Nah ini bergerak terus ya, kalau saya klik view ini dia akan bergerak terus menerus ya. Kita bisa lihat bahwa oh ternyata saham Bank BCA ini selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari terakhir ini keluar si asing. Sedangkan asing ini punya porsi yang cukup besar kan di saham Bank BCA. Nah, makanya kita bisa cermat bahwa BBCA beberapa hari terakhir ini ya, dia mengalami penurunan. Nah ini, dia mengalami penurunan yang cukup signifikan di tanggal 17 ini ya. 17, 18 ini mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, kita bisa trace juga di 17 Maret, dia BCA ini adalah titik awal sesudah ini ya. Ini asing masuk, asing masuk, asing masuk. Terus di sini dia keluar asingnya. Nah, ini dia drop cukup tajam. Di hari kemarin dan kemarin lusa memang asingnya keluar tidak terlalu banyak ya. Sehingga dia pergerakan harganya juga tidak terlalu signifikan dari Bank BCA sendiri. Nah, ini sangat membantu kita ya. Kalau misalkan kondisi seperti ini tentu lebih baik ya kita misalkan oh ya sudah asing masih keluar di BCA. Kalau teman-teman mau trading yang cukup aman ya dengan ngikuti asing ya teman-teman tinggal tunggu kapan asing ini masuk lagi. Seperti itu ya. Nah, ada nggak? Nah, kalau kita lihat ya seperti ini kan asing masuk beruntun ya. Si asing masuk beruntun sejak tanggal berapa ini? 15 Februari hingga tanggal 24 Februari. Nah, kita bisa cermati juga di sini secara chartnya nah ini ya di tanggal 15 Februari di sini ini BCA pun juga ikut naik ya dari opening 7.700-an dia closing di 7.800-an hingga 24 Februari dia 24 ini dia sempat menyentuh high-nya 8.150 ini ya pergerakannya ini kan up ya sesuai dengan masuknya si asing ini asing kan masuk secara beruntun. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini. Kalau teman-teman lihat, asingnya masuk terus di saham ini, teman-teman bisa ngekor lah. Nah, sama kayak BBRI pun juga bisa hal ini dilakukan ya. Nah, kalau BCA tadi kan merah ya beberapa hari terakhir asing keluar. Kalau BRI ini malah asing cenderung masuk ya. Ini cukup besar juga asing masuknya ya di sini ya sejak tanggal berapa ini? 14 Maret. Nah, kalau dilihat dari sini, maka kalau BCA ini beberapa hari ini merah, maka BBRI itu cenderung akan hijau ya. Cenderung hijau karena asing masuk di saham ini. Saham BRI-nya pun beberapa hari terakhir ini malah mengalami penguatan dan sekarang cenderung lagi di sideways ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendeteksi ya pergerakan si asing untuk saham-saham yang bobot asingnya itu besar. Dan terakhir, salah satu fitur juga yang menarik di Sukor ini adalah scanner ya. Di sini di fitur scanner ini teman-teman bisa memilih beberapa jenis filter ya. Yang contohnya golden and dead cross. Nah, teman-teman tinggal masukkan mau golden cross 5 sama 20. Teman-teman klik view. Nah, nanti akan keluar saham-saham apa saja yang sedang golden cross 5 sama 20. Dan biasanya juga saya filter dari value-nya yang besar ya, yang saya filter. Karena kalau misalkan golden cross tapi nggak ada volumenya, nggak ada value-nya ya berarti tidak terlalu valid lah, seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga ada beberapa contoh yang lainnya seperti sharply rise by volume. Misalkan yang volumenya naik 200%, apa saja.
saham-sahamnya. Nah, teman-teman bisa filter lagi by value-nya. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau yang berdasarkan stokastik yang above 80. Nah, teman-teman tinggal klik view. Ini teman-teman bisa melihat langsung list saham-saham apa saja yang sudah terfilter dengan fitur ini. Itu yang dari Sukor Sekuritas ya. Sekarang berikutnya saya akan membahas yang dari Indo Premier. Nah, Indo Premier juga yang biasanya saya gunakan itu adalah dari broker summary-nya. Dia broker summary-nya cukup menarik ya, atau mudah sekali untuk digunakan karena dia sudah memfilter dua bagian seperti ini. Misalkan untuk saham Bank BRI ya, kita lihat, oh ya, kalau hari ini kan masih ditutup ya, sekarang broker kan ditutup. Nah, kalau kemarin kita bisa lihat langsung ya, oh yang buy itu adalah RX 182 miliar, yang sell LG 85 miliar ya, ZP 150M, AZ yang berjualan 60,4M. Jadi di Indo Premier ini sudah screen-nya dibagi dua untuk broker summary. Ini sangat membantu kita untuk melihat dengan cepat ya. Selain itu, kita juga bisa memfilter langsung dari sisi foreign-nya. Nah, kalau ini all, kita pilih all, maka foreign dan domestik. Kalau kita klik yang foreign saja, nah kita bisa tahu ya, asing, pergerakan yang hanya asing saja itu seperti apa. Nah itu. Kemudian selain itu, kita juga bisa klik untuk nego. Yang transaksi nego saja. Jadi asing nego atau all. Kalau nego biasanya saya pakai all ya. Nah ini ternyata ada transaksi nego ya di tanggal 23 Maret 2022 di saham Bank BRI. Ini kalau teman-teman mau net artinya sudah dipotong ya. Dipotong itu misalkan OD beli 500 juta, kemudian OD jual 150 juta, maka di sini keluarnya langsung OD net buy 350 juta. Seperti itu. Kalau teman-teman mau di tag semuanya, ini nggak usah net tapi diisi value. Nah di sini di value, maka akan keluar ya. Nah, ini seperti ini kan tentu crossing saham saja, ya kan? Kalau di nego jumlah lotnya sama persis, ya. Terus ini juga lemparnya sama juga, RX ke RX jumlah lot sama. Ini biasanya cuma pindah saham, tuker-tukeran saham. AK ke AK juga tuker-tukeran, CS ke CS juga tuker-tukeran. Jadi teman-teman bisa mendeteksi pergerakan di negonya juga, nego atau di regular market. Selain itu ada foreign atau domestik juga bisa terdeteksi semua. Jadi broker summary-nya menurut saya Indo Premier salah satu yang paling mudah untuk digunakan. Selain broker summary, di Indo Premier ini juga saya menggunakan yang activity summary broker stock ini ya. Jadi di market analysis, activity summary broker by stock. Nah, di sini kita misalkan mau tahu ya, broker katakanlah yang paling beken ya sekarang ini si Mugi kan, MG. MG ini paling banyak beli apa sih? Nah, di tanggal 23 kan hari ini masih ditutup ya. Kalau kita mau lihat kemarin, MG ini paling banyak beli apa? Kita tinggal klik ini, langsung kelihatan. Oh, MG ini paling banyak beli becap. 1,6 juta lot ya. Senilai 49,7 miliar di harga rata-rata 319. Nah, itu kita bisa lihat langsung ya. Di sini. Nah, 319 kemarin MG beli. Dan ternyata hari ini sempat menyentuh 340, 352 terus dibanting nih. Nah, teman-teman bisa cek kalau misalkan nanti ternyata di penutupan si MG ini jualan becap, ya artinya dia take profit hari ini. Karena dia 319 kemarin beli ya. Terus hari ini kalau misalkan ternyata si becap ini nanti sore kalau sudah dibuka broker summary-nya ternyata MG jualan, berarti dia take profit karena dia belinya di 319 kemarin ya. Nah, misalkan teman-teman juga mau lihat RX lah. Kemarin paling banyak beli apa? Kita bisa lihat, oh paling banyak beli BRI, Telkom, karena RX ini kebanyakan asing, makanya dia beli saham-saham macam beginian ya, BRI, Telkom, Astra, Bank Mandiri, nah seperti itu. Ini juga bisa difilter selama 1 bulan, misalkan dari 1 Maret hingga tanggal 23 Maret, asing paling banyak beli apa? RX paling banyak beli apa? Nah, ini keluar juga, oh ternyata RX paling banyak beli Telkom 3,2 juta lot. Dengan nilai 1,4 triliun, average 4526. Jadi fitur ini juga sangat membantu kita ya untuk secara cepat mengetahui broker ini paling banyak beli saham apa di kurun waktu berapa lama. Seperti itu. Terus berikutnya dari Indo Premier ini saya juga menggunakan yang yang market analysis di stock screener. Nah ini juga penting
Misalkan seperti ini, teman-teman ingin mencari saham-saham yang under value. Under value katakanlah yang pertama kalau ikut punyanya Pak Lo Keng Hong ya tentu yang PBV-nya serendah mungkin ya. Sebisa mungkin di bawah satu. Nah ini teman-teman tinggal klik yang lebih kecil sama dengan satu kali tapi dibatasi jangan sampai minus. Kan lebih kecil satu berarti minus bisa. Teman-teman bisa pakai lebih besar sama dengan nol. Nah, jadi antara PBV-nya 0 sampai 1. Selain itu, saya pingin misalkan yang PE ratio-nya juga rendah, maksimal cuman 5 kali ya. Maka di sini annual PE ratio saya isi lebih kecil sama dengan 5. Aktualnya jangan sampai minus. Kenapa? Kalau minus artinya rugi ya. Nah, di sini saya lebih besar dari 0. Seumpama cuman segini saja, ini teman-teman kan bisa berbagai macam filter ya, bisa market cap-nya lebih besar dari berapa ratus miliar, itu teman-teman juga bisa isi semua. Yang EV per EBITDA-nya berapa, teman-teman juga bisa, ROE-nya berapa. Tapi di sini saya akan mencontohkan misalnya cuman dua ini saja. Kita tinggal klik search, maka akan keluar semua. Semua list emiten ya, ada 23 emiten yang price book value-nya itu lebih kecil dari 1 dan PE ratio-nya lebih kecil dari 5. Langsung terfilter semuanya ya. Nah, ini ada saham apa yang LPLI, SCPI, DIVA, LPPS ya. Terus ini ada INDR, KPLV, BBRS apa. Nah, ini segala macam teman-teman. Nah, ini bahkan terfilter juga BMTR di mana ini kan Pak Lo Keng Hong masuk kan di saham saham BMTR ini. Seperti itu. Jadi stock screener ini juga menarik ya untuk digunakan. Selain fundamental, teman-teman juga bisa secara teknikal untuk memfilter ya. Tapi kalau teknikal kan di sekuritas-sekuritas yang lain juga ada ya, sudah langsung keluar kan mau golden cross berapa ke berapa. Ya, itu jadi makanya lebih digunakan untuk yang fundamentalnya. Seperti itu. Itu adalah untuk kelebihan dari Indo Premier ya. Dan sekarang yang terakhir yang saya bahas adalah Mirai. Dari Mirai. Ini adalah Mirai yang pertama. Nah, tentu yang setiap minggu saya pakai itu adalah di sini ya. Foreign transaction-nya juga saya menggunakan di Mirai. Nah, kita bisa cek ya berdasarkan value asing misalkan selama 1 minggu paling banyak beli sama apa ya. Tinggal diklik value. Nah, langsung keluar semua. Nanti BRI, Telkom, Bank Mandiri itu keluar pergerakan dari asing. Paling banyak dijual apa? Tinggal kita klik value yang di top sell ini. BCA, Arto, ITMG. Ini juga sangat mudah lah ya. Maksudnya user interface-nya itu mudah untuk digunakan. Berikutnya ada easy condition. Nah, ini juga seperti ibaratnya kalau di Sukor tadi itu adalah seperti ini ya. Scannernya, seperti scanner ini. Nah, tapi keunggulannya dia adalah ketika misalkan saya masukkan Golden Cross ya, 5 sampai 20. Kita klik load. Nah, ini kan keluar listnya apa saja. Ini bisa dipotongkan. Dipotongkan artinya apa? Saya mau kondisinya yang Golden Cross tapi juga yang break to RSI. Nah, RSI-nya diisi 14 sama 9. Kalau saya klik load, artinya di cross yang Golden Cross juga yang break to RSI itu hanya ada satu saham. Misalnya seperti itu. Ternyata ini Foru lah. Ini karena dia naik arah ya 25%, makanya keluar di ini di perpotongannya. Nah, jadi di Mirai ini kita bisa ada beberapa pilihannya mau breakthrough RSI, breakthrough stochastic, MACD, ini banyak sekali dan kita bisa saling memotongkan. Jadi Golden Cross, breakthrough RSI, breakthrough stochastic. Nah, seperti itu. Tapi bisa saja ketika kita potongkan maka tidak keluar sama apa-apa ya, berarti tidak ada saham yang memenuhi kriteria dari 3 ini. Seperti itu. Nah, jadi easy condition ini juga bisa membantu kita. Kemudian yang unik itu di sini ada fitur candle search ya. Jadi men-search saham-saham berdasarkan bentuk candlenya. Contohnya misalkan seperti ini. Ini kan ini dinamakan. Saya kalau namanya nggak hafal lah ya. Cuman kalau secara logikanya misalkan saham habis turun terus dia naik menjebol atasnya kan berarti dia mau naik. Nah, seperti itu. Seperti ini misalkan candle ini saya klik. Oh, ternyata belum ada saham yang membentuk pattern 3 candle terakhir seperti ini. Seperti itu ya cara bacanya. Atau misalkan ini Morningstar. Oh, ternyata hasilnya juga null rows, artinya belum ada saham yang membentuk candle seperti ini. Tapi kalau yang satu candle aja yang simple ini pasti banyak. Nah, ini hanging man ya, hangman.
Itu saya klik sudah keluar banyak saham-saham apa saja yang candle terakhirnya membentuk hangman ini, atau yang ini shooting star. Nah, ini keluar kan yang merah yang membentuk candle seperti ini. Ini keluar ada 49 saham. Nah, di sini kita juga bisa membentuk candle sendiri yang kita mau ya. Jadi ini saya coba buat full bar candle. Jadi yang open itu di lowestnya itu di opening, terus closingnya itu di highest. Jadi ini kan candle yang bagus ya. Ibaratnya full bar. Nah, kita klik langsung keluar. Oh, ada 57 row. Jadi kita bisa membuat sendiri. Caranya ya ini tinggal ini apa initiate. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini tingginya seberapa, mau seberapa, close-nya, high-nya seberapa, nah open-nya seberapa, candle-nya seperti apa, dan bahkan bisa beberapa ibaratnya kombinasi candle ya. Ini teman-teman bisa membuat sendiri atau dragonfly. Nah, ini saya juga bikin ya. Untuk candle-nya ada 78 saham ya. Nah, jadi ini juga cukup membantu kalau teman-teman mau men-search berdasarkan candle. Dan yang terakhir, salah satu fitur yang cukup bagus ya yang ada di Mirai adalah signal search ya. Signal search ini misalkan saya pilih dia ada beberapa kriteria ya. Dia ada beberapa kriteria, misalkan ini ya, sharp rise in 5 minute. Artinya ada kenaikan yang cukup tajam dalam 5 menit terakhir. Ini kalau saya on kan, kalau ada saham-saham yang memenuhi kriteria ini, dia akan otomatis muncul. Dia akan otomatis muncul di sini ya, signal search-nya. Kemudian misalkan yang saya on kan adalah breaking record new high volume within 5 days ya. Jadi volumenya break record dalam 5 hari terakhir. Nah, dia akan juga otomatis muncul di sini. Kemudian misalkan yang saya on kan adalah ini volume advance, saya on kan juga ya. Nah, kalau misalkan kita on kan semua, maka akan muncul tuh sangat banyak sekali di sini ya. Tapi kalau misalkan kita on kan sebagian, maka dia akan hanya mengikuti kriteria yang kita mau saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan keluar ya jam 10.53 ada row approach a supporting line ya, atau mendekati garis support ya. Ini akan muncul sinyal seperti ini. Nah, teman-teman bisa pantau lebih lanjut ya, atau apa namanya, analisa lebih lanjut kalau misalkan sudah keluar sinyal-sinyal seperti ini. Seperti itu. Ini juga cukup membantu ya. Cukup membantu kita dalam memfilter, karena kan tidak semua saham bisa kita masukkan dalam satu screen ya. Dengan adanya seperti ini, maka dia yang akan men-screeningkan dan akan keluar di sini. Nah, misalkan seperti ini. Oh, ini yang keluar BPW. Terus teman-teman tidak suka dengan saham, misalkan teman-teman kurang prefer dengan BPW, ya sudah, nggak usah dianggap. Nah, yang pasti dia memberikan info ya, saham-saham apa. Nah, ini seperti ini keluar juga breaking record new high price within 5 days ya. Saham SAME, dia naik 3,12 dan ini break new record ya. Seperti itu. Jadi ada 4 fitur dari Mirai yang cukup menarik ya, yang saya lihat cukup menarik, yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan research, dalam melakukan membuat trading plan sampai untuk eksekusi jual belinya. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.